kita akan mengakses sumber daya sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Teman-teman semua, tanpa disadari, saat Anda berpikir tadi, dan tadi sudah saya bilang bahwa ada hubungan ini, artinya apa? Ada pergerakan listrik. Nah, di sini aja deh. Ada aktivitas listrik. Oke, aktivitas listrik. Sementara definisi energi adalah kemampuan menghasilkan gerak atau daya. Oke, itu definisi energi. Energi adalah kemampuan menghasilkan gerak atau daya. Sehingga ketika seseorang berpikir dan itu membuat ada aliran listrik dalam sel-sel saraf kita, artinya berpikir menghasilkan energi. Oke, berpikir menghasilkan energi. Itu dulu aja dulu. Berpikir menghasilkan energi. Anda pahami aja dulu itu. Yang kedua, ketika seseorang berpikir negatif, ketika seseorang berpikir negatif atau misalkan dia ketakutan, jangan-jangan nih gitu kan, maka itu mempengaruhi perasaan dong. Mempengaruhi perasaan. Sebenarnya hubungan timbal balik gitu. Perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan. Anda tiba-tiba bad mood, entah kenapa memori Anda jadi lupa aja gitu kan. Kalau Anda lagi marah, nyari kunci, itu nggak ketemu. Lagi kesal misalkan, itu nyari kunci. Di mana ya kunci motor? Ya tadi pesan ditaruh di sini. Anda lagi kesal gitu, udah nggak ketemu. Kayak gitu. Karena ngeblokade emosi itu. Nah, ketika perasaan Anda mengalami katakanlah perubahan perasaan, perubahan emosi, maka itu mempengaruhi detak jantung. Anda misalkan tiba-tiba entah kenapa kesel, marah itu detak jantungnya kenceng loh. Ketakutan juga kenceng, detak jantungnya kenceng. Nah, pada saat detak jantung kencang itu, terlepas masalah kencang apa tidak kencang, sebenarnya kan detak jantung tuh kerasa detaknya. Maka Anda rasakan ada getarannya gitu loh, ada getarannya. Ada getarannya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada getarannya. Sehingga bisa dibilang, bila perasaan mempengaruhi detak jantung, di mana adalah detak jantung berarti kan sebagai sebuah aktivitas, sebagai sebuah gerak, sebagai sebuah daya yang dihasilkan dari perasaan, maka perasaan adalah energi. Sampai sini dulu ya. Perasaan adalah energi. Jadi kita punya dua definisi nih teman-teman semua. Pikiran adalah energi. Dan perasaan adalah energi. Itu aja dulu. Lalu ketika Anda berpikir, saya ini selalu gagal. Jangan-jangan saya gagal. Bagaimana kalau nanti gagal? Paling-paling juga gagal lagi. Anda mempersepsikan seperti itu. Maka energi ini ada vibrasinya. Ada getarannya. Ada vibrasi, ada getarannya. Tanpa sadar akibatnya apa? Berarti dia menggetarkan energi kekecewaan. Dan ingat, pikiran sama perasaan itu nyambung. Pikiran positif, perasaan positif. Perasaan baik, pikiran juga baik. Itu udah otomatis. Contoh Anda lagi bahagia, pasti Anda mikir yang baik-baik. Begitu Anda sedang nggak enak hati, katakanlah sedang sedih, Anda mikirnya yang nggak enak, yang negatif-negatif gitu loh. Itu selalu begitu. Jadi saling terhubung antara pikiran sama perasaan. Nah, teman-teman semua, ketika kemudian orang mengatakan bahwa aku sering kecewa, jangan-jangan aku kecewa. Bagaimana kalau aku kecewa mulu kayak gitu ya? Dia memvibrasikan energi kekecewaan ke semesta. Itu aja dulu, keluar dirinya. Dia memvibrasikan kekecewaan, energi kekecewaan keluar dirinya. Nah, yang menarik teman-teman, keluar dirinya itu kemana? Gitu loh. Keluar dirinya itu kemana? Nah, perhatikan ya. Kita semua
kita semua sedang berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Setuju nggak? Bahwa Anda tidak pernah berhenti dalam satu garis waktu. Pengalaman Anda mengklik link Zoom meeting ini adalah pengalaman tadi. Oke? Dan sekarang Anda ada di posisi sekarang, tetapi kemudian kita semua akan beralih ke nanti. Nanti kapan? Nanti ini akan berakhir. Kapan? Nanti. Oke, nanti Zoom meeting ini akan berakhir nanti. Dan Anda dan kita semua sedang menuju ke nanti ini, sehingga nanti itu akan menjadi sekarang. Artinya apa? Kita sedang berjalan dalam satu garis waktu. Sepanjang kita berjalan ini, tanpa kita sadari sebenarnya, kita semua melemparkan vibrasi. Nah, vibrasi dari pikiran, vibrasi dari perasaan. Lebih kuat mana jangkauannya? Vibrasi pikiran dan perasaan lebih kuat perasaan. Kenapa? Karena detak jantung bisa kita rasakan. Anda pegang aja jantung Anda, berdetak kan, dek 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 gitu loh. Ketika seseorang berbohong, sebenarnya detak jantungnya itu agak ketakutan, detak jantungnya lebih kenceng, dek 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 dek, dek lebih kenceng tanpa disadari. Tapi kalau misalkan pikiran, oh sinyal listrikku lagi jalan nih, Anda nggak bisa ngerasa gitu loh. Sinyal listriknya lagi jalan nggak ngerasa. Makanya vibrasi dari perasaan lebih kuat daripada pikiran. Jangkauannya. Sehingga kalau misalkan katakanlah si pikiran itu segitu, si perasaan jangkauannya segini, oh jauh banget. Makanya kalau seseorang, aku berusaha berpikir positif, alah. Tapi perasaannya sedang gak enak hati, mikirin hutang yang belum lunas, tagihan, anak sakit, kayak gitu. Nggak enak. Ini perasaan tuh jauh sekali. Nah, tervibrasikan kemana? Tervibrasikan ke masa depan. Tervibrasikan ke masa depan, teman-teman semua. Di masa depan itu kan banyak opsi sebenarnya. Di masa depan itu banyak opsi, teman-teman semua. Opsi, misalkan opsi kaya raya. Opsi kaya raya. Ada lagi opsi miskin, ada lagi opsi sehat, ada lagi opsi sakit, ada lagi opsi apa ya? Opsi katakanlah dianiaya, macam-macam. Nah, ketika Anda memvibrasikan ini, si perasaan Anda itu akan mencari opsi-opsi, akan mencari keadaan-keadaan yang selaras sama perasaannya. Ketika kemudian Anda sedang nggak enak hati, katakanlah nih aku nih sakit mulu nih. Saya itu punya penyakit Pak Sofyan. Dari dulu saya itu sakit-sakitan. Oh, Anda percaya banget gitu loh dengan klaim itu. Maka di masa berikutnya keadaan yang bikin sakit inilah yang diakses sehingga Anda mendapatkan pembenaran. Tuh benar kan aku sakit lagi. Pun ketika seseorang mengatakan, aku tuh sering kecewa, maka dia akan mencari hal yang bikin dia kecewa lagi di antara opsi-opsi ini. Mana yang sekiranya membuat dia kecewa? Atau misalkan, aku tuh sering menyesal. Mana yang bikin dia menyesal? Jadi kita akan mengakses sumber daya sesuai dengan pikiran dan perasaan kita.